ini saya akan menguraikan materi mengenai akad salam dan istisna. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari akad salam. Akad salam merupakan akad jual beli dengan uang muka dan pengiriman di belakang. Walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari, namun harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan ketika akad terjadi sehingga tidak ada gharar. Adapun jenis akad salam. Yang pertama, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel, yang artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antara penjual dan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tertentu. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian akan menjurus kepada riba. Paralel salam diperbolehkan asal eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Yang ketiga, dasar syariah. Sumber hukum akad salam terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan dengan benar. Adapun surah yang kedua yaitu surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Adapun hadisnya itu, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangannya yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun hadis yang kedua yaitu tiga hal yang di dalamnya terdapat kepaskahan: jual beli secara langsung, muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun perlakuan akuntansi PSAK 103. Akuntansi untuk pembeli yaitu piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebijakan pembeli dalam transaksi salam, mengungkapkan besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Jenis dan kuantitas barang pesanan dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101. Akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Pengertian istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, atau
mustahni, dan penjual atau pembuat. Adapun jenis-jenis istisna, yaitu istisna dan istisna paralel. Pengertian dari istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat akad istisna paralel: pertama, antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna. Istisna kedua, tidak bergantung pada istisna kedua antara penjual dan pemasok. Selain itu, dari pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah, dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Adapun dasar syariah, landasan hukum istisna. Akad istisna adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, maka mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat ini dan lainnya, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sahih. Adapun perlakuan akuntansi PSAK 104, akuntansi untuk penjual. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Penjual menyajikan piutang istisna dan termin istisna. Akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Pembeli menyajikan utang istisna, aset istisna. Itulah penjelasan saya mengenai akad alam dan istisna. Kurang lebihnya mohon maaf.